Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariyati Samaga, NPM 19075050, semester 3, Fakultas Agama Islam, Prodi PIAUD kelas B, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Lu. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Manajemen Perkembangan Kurikulum PAUD dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAUD, dosen pengampu Ibu Sri Ayula Ali, SPD, MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Pengertian manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas atau belajar tuntas. Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama yang lainnya, sosialisasional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. B. Konsep kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD merupakan seperangkat bahan ajar yang diajarkan kepada peserta didik, khususnya pada anak usia dini 0-6 tahun, untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Ada 5 aspek kurikulum pendidikan nasional yang menjadi ketentuan pokok pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. 1. Moral dan nilai-nilai keagamaan. 2. Sosial, emosional, dan kemandirian. 3. Kemampuan berbahasa dan kognitif. 4. Fisik atau motorik. 5. Seni. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi dibagi dua pengertian, yaitu relevansi keluar dan relevansi ke dalam. Relevansi keluar adalah komponen-komponen kurikulum sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan anak usia dini. Sedangkan relevansi ke dalam merupakan konsistensi seharus sesuai antara komponen-komponen kurikulum dan harus saling berhubungan dengan keterpaduan internal terhadap anak usia dini. 2. Prinsip adaptasi. Prinsip adaptasi adalah kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasikan perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang di masyarakat, termasuk juga perubahan sebagai akibat dan dampak psikososial. 3. Prinsip kontinuitas adalah kurikulum bahwa usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya, sehingga diharapkan anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 4. Prinsip fleksibilitas merupakan kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara luas sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi di mana pendidikan itu berlangsung. 5. Prinsip kepraktisan dan akseptabilitas merupakan kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan bagi praktis dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada anak usia dini. 6. Prinsip kelayakan merupakan kurikulum anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak usia dini. 7. Prinsip akuntabilitas merupakan kurikulum pada anak usia dini dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Jadi, apa yang sudah dilakukan harus sesuai dengan tanggung jawab. Apa yang sudah dilakukan harus sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan, entah itu melalui tindakan, kebijakan, termasuk mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan atau menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan kepada anak usia dini sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang saya jelaskan kurang jelas, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.